Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redaksi Mustafa. Kembali kita bertemu dalam kuliah online periklanan. Pada sesi ini kita akan membahas tentang sejarah periklanan. Kenapa sejarah penting dipelajari? Karena di samping untuk mengenang orang-orang yang berjasa dalam sebuah ilmu atau sebuah sesuatu hal yang bersifat teknis dalam dunia periklanan, tujuannya juga adalah untuk melihat bagaimana perkembangan periklanan dari zaman dulu sampai pada masa yang sekarang. Oleh karena itu, penting sekali bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sejarah kelahiran sampai periklanan pada hari ini. Salah seorang CEO di perusahaan multinasional di Indonesia pernah mengatakan bahwa kalau dia berkesempatan untuk mewawancarai calon karyawan, di samping dia akan menanyakan hal-hal teknis, dia juga akan bertanya tentang bagaimana sejarah sebuah ilmu yang dia kuasai. Nah, oleh karena itu juga penting menurut kami untuk kemudian memberikan materi tentang bagaimana sesungguhnya sejarah periklanan. Ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi, karena bagaimanapun ada relasi antara komunikasi dengan periklanan. Lalu kita masuk ke dalam sejarah periklanan, secara garis besarnya bagaimana sesungguhnya sejarah periklanan. Kemudian juga kita akan membahas siapa legend atau legenda di dunia periklanan. Dan yang keempat nanti kita sempatkan dengan diskusi. Pertama kita masuk kepada perkembangan ilmu komunikasi atau perkembangan komunikasi manusia. Bahwa sejarah periklanan itu tidak bisa dilepaskan dari aspek perkembangan komunikasi. Nah, Marshall McLuhan, salah seorang pakar komunikasi, mengatakan bahwa perkembangan komunikasi manusia itu paling tidak bisa dibagi dalam 4 zaman atau 4 fase atau 4 bagian yang merupakan gambaran bagaimana manusia berkomunikasi dari dulu sampai sekarang. Nah, fase yang pertama itu adalah disebut dengan Triple H. Ya, disebut dengan Triple H, di mana pada era itu hanya mendasarkan diri pada narasi, cerita, dongeng, tuturan, dan sejenisnya. Pada masa ini pendengaran adalah raja, artinya siapa yang banyak mendengar, dialah orang yang banyak mendapatkan informasi. Nah, kita sering mendengar ada cerita, ada dongeng, maka pada masa itu tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya karena terbatasnya alat untuk mengklarifikasi itu. Kita harus melakukan investigasi mendalam maunya dengan cara mendatangi tempat-tempat yang diceritakan, tapi itu kan tidak mungkin. Maka pada masa Triple H, siapa yang mendengar dialah yang menguasai informasi apabila dia juga menceritakan kepada orang lain. Ini ada kira-kira di zaman-zaman purba ketika aksara alfabet belum ditemukan. Ya. Fase yang kedua disebut dengan Literate Age, di mana mulai ditemukannya alfabet atau huruf. Di era ini alfabet itu sudah mengalahkan indera pendengaran. Jadi manusia tidak berkomunikasi lagi mengandalkan tuturan, tapi lebih kepada tulisan. Jadi untuk menunjukkan pesan kepada banyak orang, maka para penemu dari alfabet atau huruf ini, atau orang yang bisa menguasai alfabet atau huruf ini, menuliskannya di dinding, di batu, di pohon, di tanah, dan sebagainya. Sehingga kemudian orang bisa melihat apa, misalnya pengumuman. Kita pernah belajar jurnalistik itu bahwa ada sebuah medium dinamanya Akta Diurna di Kerajaan Romawi, itu kemudian ditempelkan di dinding seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatan sunat diumumkan di sini, atau kadang-kadang kalau ada orang mau menjual tanah, mau menjual budak, atau orang membutuhkan sesuatu,
dia cari yang namanya jurnalis atau orang yang bisa menuliskannya, lalu dia tempelkan dia bikin pengumumannya di dinding, di pohon, di tanah dan lain sebagainya. Pada fase yang ketiga ada yang disebut dengan print age. Ini dianggap sebagai prototipe dari revolusi industri yang terjadi di belahan dunia sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman, menjadikan alfabet semakin menyebar luas. Jadi awalnya print age ini adalah untuk mencetak Injil awalnya, tapi kemudian perlahan namun pasti dia berubah menjadi mencetak buku, lalu mencetak koran, yang pada akhirnya pesan-pesan yang tadinya hanya dituliskan di dinding, di batu, di pohon dan lain sebagainya, berubah menjadi bisa diperbanyak melalui kertas oleh mesin cetak, sehingga satu tulisan bisa dibuat dalam ribuan kopi yang akhirnya bisa menyebar kepada banyak orang. Nah, fase yang keempat atau zaman keempat dari perkembangan komunikasi manusia itu disebut dengan electronic age. Era ini juga diwakili munculnya telegraf sederhana pertama oleh Samuel Morse yang memicu produk komunikasi yang berbasis elektronik dan komputerisasi. Inilah zaman yang kita nikmati sekarang, zaman yang kita lalui sekarang, di mana kita berada pada masa electronic age. Manusia berkomunikasi dengan manusia lain melalui perangkat elektronik, tidak lagi hanya melalui lisan, tidak hanya melalui tulisan, tapi juga bahkan kita bisa melakukan kedua-duanya. Kita bisa melakukan komunikasi lisan, bisa melakukan komunikasi tulisan, bahkan bisa kita melihat lawan bicara kita secara langsung dalam bentuk video call dan lain sebagainya. Ini adalah masa komunikasi yang disebut dengan electronic age. Lalu bagaimana sejarah periklanan dunia? Sejarah periklanan dunia itu paling tidak bisa dibagi dalam dua fase. Pertama, sebelum mesin cetak. Sebelum mesin cetak itu salah satunya ada pesan komersil dan publikasi kampanye yang ditemukan di runtuhan bangsa Arab kuno. Orang Mesir menggunakan papirus. Ini salah satu bentuk papirus. Membuat pengumuman mengenai barang yang dijual atau membuat poster yang ditempelkan di dinding. Jadi jauh sebelum Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak di bangsa Arab kuno, tepatnya di Mesir, sudah ada yang namanya papirus, ya, sebagai medium untuk kemudian mengumumkan pesan-pesan komersil di negeri Arab. Berikutnya di Romawi dan Yunani kuno, mereka mengecat dinding, mengumumkan misalnya di orang Romawi mengumumkan perkelahian gladiator, tanah yang dijual, budak yang dijual, dan lain-lain. Sementara orang Yunani dan Mesir memasang iklan mengumumkan datangnya barang-barang baru, budak yang lari, dan lain-lain. Jadi pada masa-masa Romawi dan Yunani kuno, iklan itu punya banyak fungsi, ya. Dia kalau orang ingin mengumumkan ada gladiator yang mau tampil berkelahi sampai mati, itu kemudian diumumkan. Tanah yang mau dijual, budak yang mau dijual, itu diumumkan melalui medium dinding, ya. Mereka menuliskannya di dinding. Sementara orang Yunani dan Mesir memasang iklan mengumumkan datangnya barang-barang baru, budak yang lari, dan lain-lain. Lalu setelah mesin cetak, penemuan mesin Gutenberg itu pada 1450. Maka orang semakin tertarik untuk berbisnis. 1472, William Caxton di London mencetak iklan berbahasa Inggris pertama berupa selebaran. Lalu iklan pertama diterbitkan di Inggris pada Imperial Intelligencer pada 1648. 1622 muncul Weekly News, diterbitkan di London pada tanggal 23 Mei 22, disusul Tatler 1709, lalu kemudian The Spectator pada 1771. Ketiga koran ini sudah mulai memuat iklan. Jadi peradaban orang Inggris memang jauh lebih maju daripada kita. Mereka 1622, abad ke-16, abad ke-17 mereka sudah mengenal yang namanya koran yang sudah memuat iklan. Ada Weekly News, ada Tatler, ada Spectator, ya, yang memuat iklan-iklan komersil. Pada tahun 1655 muncul istilah advertisement. Nah, istilah ini pertama kali memang ada di dalam Injil, ya, untuk menunjukkan peringatan atau pemberitahuan. Pada tahun 1660 advertisement dipakai untuk istilah komersil.
khususnya oleh para saudagar toko. Pesan-pesan iklan lama-kelamaan semakin simpel dan inovatif sejak abad 17 dan 18. Jadi iklan itu dulunya panjang, jadi kadang-kadang sampai 1-2 halaman. Pada akhirnya semakin lama orang semakin bosan membaca yang panjang-panjang, semakin bosan melihat terlalu banyak teks. Pada akhirnya semakin simpel, semakin inovatif, terutama sejak abad 17 dan 18. Berikutnya, siapa legenda periklanan dunia? Legenda periklanan dunia itu pertama ada namanya Leo Burnett. Leo Burnett ini mendirikan Leo Burnett Company Incorporation atau dikenal sebagai Leo Burnett Worldwide Incorporation. Perusahaan periklanan Amerika didirikan pada 5 Agustus 1935 di Chicago oleh Leo Burnett. Dia merupakan agensi yang sangat terkenal dan punya kantor cabang di Indonesia juga. Sampai hari ini sudah punya sekitar 80 atau 95 kantor di seluruh dunia dan mempekerjakan tidak kurang dari 9.000 orang. Ya, ini memang perusahaan yang sangat bonafit dan salah satu karyanya adalah Coca-Cola. Lalu ada Rose Reeves dari Ted Bates & Co, tokoh periklanan pada tahun 50-an. Dia mendirikan biro iklan Ted Bates New York. Ia menerbitkan buku Reality in Advertising di tahun 1961. Semasa aktif di Ted Bates menjadi bestseller. Teorinya yang paling terkenal itu adalah USP, Unique Selling Proposition. Menurutnya tugas iklan adalah memasukkan merek sebanyak mungkin ke dalam kotak mental. Ini yang kita pelajari pada minggu yang sebelumnya tentang awareness atau kesadaran dan preference atau pilihan. Sehingga dengan banyaknya iklan yang menerpa seseorang, maka kotak mentalnya itu akan terpengaruh dan pada akhirnya mudah untuk menjual ciri khas dari sebuah produk. Kemudian ada Bill Bernbach. Bernbach memimpin revolusi periklanan pada dekade 60-an dan menjadikannya salah satu kekuatan paling kreatif yang berpengaruh dalam sejarah periklanan. Salah satu pemikiran Bernbach itu adalah membuat iklan lebih jenaka, dengan humor, dengan komedi, cerdas dan kadang sangat tidak sopan. Dia kadang juga iklannya cukup vulgar dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu ada David Ogilvy. Dia menginisiasi iklan DAF, Rolls-Royce. Ogilvy juga sangat terkenal. Rolls-Royce ini produk otomotif yang harganya miliaran. Juga ada John Hegarty. Dia membuat iklan Levi's dan Audi. Levi's ini jenis kain berbahan jeans. Sampai sekarang kalau ada jenis kain berbahan jeans, kita lebih suka menyebutnya Levi's ketimbang jeans ya. Juga ada Audi ini mobil mahal pabrikan Jerman yang kemudian banyak dipakai bintang sepak bola. Juga ada Zhang Maridru, dia mendirikan TVA Worldwide dan perusahaannya ini juga perusahaan yang sangat bonafit di dalam dunia periklanan. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kali ini? Pertama, bahwa sejarah periklanan tidak bisa dilepaskan dari sejarah komunikasi. Artinya perkembangan komunikasi juga diikuti oleh perkembangan periklanan. Yang kedua, sejarah periklanan dapat dikategorikan dalam dua bagian. Jadi ada zaman sebelum mesin cetak ditemukan atau zaman setelah mesin cetak ditemukan atau revolusi industri. Yang ketiga, para legenda periklanan adalah orang yang punya pengaruh besar dalam ide atau gagasan tentang periklanan. Saudara-saudara sekalian, itulah pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.